Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Ihsan karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sudah masuk di kaidah yang ke-11. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala al-qa'idatul hadiyata asyrata kama anna al-mufassira lil-Qur'an yura'i ma dallat alayhi alfadhuhu mutabaqatan وما دخل في ضمنها فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما يستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها لم يصرح اللفظ بذكرها. Saya kata Syekh rahimahullah al-qaidatul hadiyata asyrah, kaidah yang ke-11, kama anna al-mufassira lil Qur'ani yura'i ma dallat alaihi alfadhuhu mutabaqatan wa ma dakhala fi dhimniha. Jawabannya fa'alaihi ay yura'iya lawazim tilka al-ma'ani wa ma tastad'ihi min al-ma'ani allati lam yusarrih al-lafdhu bi dhikriha. Ini tentang dalalah yang tiga. Yang pertama dalalah mutabaqah, kemudian dalalah tadammun, kemudian dalalah al-iltizam. Baik. Dalalah al-mutabaqah hiya dalalatul lafzi ala jami'i ma'nahu. Kita juga bisa lihat ini di al-qawaidul muthla. Ya. Al-qawaidul muthla. Ya, dalalatul mutabaqah dalalatul lafzi ala jami'i ma'nahu. Mutabaqah. Terus yang kedua dalalatul tadammun ay dalalatul lafzi ala juz'i atau ala juz'in min ma'na. Dalalatul lafzi ala juz'in min ma'na. Ini sebagian, juz' bagian dari maknanya. Tadammun. Yang terakhir dalalatul iltizam dalalatul lafzi ala lazimi ma'nahu. Ini konsekuensi dan keharusan. Dan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini dalalatul iltizam ini ala amrin kharij. Ini untuk perkara yang di luar perkara tersebut. Bisa paham ini? Kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qawaidul Muthla menyebutkan tentang al-asma'ul husna, jika misalnya nama Ar-Rahman, ya, penunjukan kepada nama sekaligus sifat rahmat dalamnya, ini namanya dalalah mutabaqah. Kepada salah satunya saja, nama saja atau sifat saja, ini namanya tadammun. Ya. Kemudian tentang lawazimnya, Allah memberi nikmat dan seterusnya, ini lawazimnya. Paham ini? Baik, kalau Syekh Al-Utsaimin dalam ta'liqnya di sini mencontohkan dengan rumah. Paham ini? Ketika kita bilang ini hadza ad-dar. Bisa paham ini? Ini rumah. Jadi penunjukan ini rumah, ini dar, bait, menunjukkan semuanya dengan bagian-bagiannya, ini namanya mutabaqah. Bisa paham ini? Tapi kalau dimaksud kamar-kamarnya saja, bagian dari rumah, namanya tadam. Karena kamar yang bagian dari rumah. Terus, ini rumah bisa berdiri, bisa jadi. Ada kamar-kamarnya lengkap semua. Ya. Ini kenapa? Harus ada orang yang bangun. Bisa enggak berdiri sendiri Ramadan? Nah, harus. Ini iltizam. Harus ada yang bikin,
Ya, yang bikin orang ahli, orang ngerti, sehingga bisa berdiri bagus. Bisa paham ini? Ini iltizam. Dan ini subhanallah. Kalau ini kaidah kita perhatikan, luar biasa. Oleh karena itu beliau ingatkan, kama sebagaimana annal mufassir, seorang mufassir, orang yang menafsirkan Al-Quran, yura'i memperhatikan ma dallat alaihi alfadhuhu mutabaqatan, apa yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz Al-Quran itu secara mutabaqah, secara makna keseluruhan, wa ma dakhala fi dhimniha, dan apa yang masuk dalam kandungannya, tadammun. Jawabannya apa? Fa'alihi, wajib juga, harus juga bagi dia, dia juga wajib ayyura'iya lawazimatil kalma'ani, untuk memperhatikan lawazim, keharusan, konsekuensi dari makna-makna tersebut. Wa ma tastad'ihi minal ma'ani allati lam yusarrihil lafdhu bidhikriha, dan apa yang diharuskan dari makna-makna yang lafaz tersebut tidak mentasrih, tegas menyebutkan makna-makna itu. Seperti dalam contoh tadi, ya. Paham ini? Rumah, kita tunjuk rumah secara keseluruhan, ini dalalah mutabaqah. Bagian-bagiannya secara khusus, ini tadammun. Terus lawazimnya, ini kan banyak sekali lawazim. Paham ini? Termasuk diantaranya adanya orang yang membangun, ada tukannya, ya, ada alat-alatnya, ya, bahkan harus ada burunya, karena secara akal tidak bisa dia misalnya kasih berdiri tiang sendiri, bisa? Tak bisa. Paling minimal ada alat, itu pun kadang alat harus 2 orang, 3 orang yang kerjakan, ya. Dan ini subhanallah, ikhwah, yang seperti inilah yang digunakan oleh para ulama menghujahi ahlul batil, metode-metode seperti ini. Seperti yang mungkin sering kita sebutkan dahulu di pelajaran tauhid, itu tentang hujjah para imam menghujai orang-orang mulhidin, orang-orang yang ateis. Paham ini? Itu banyak contoh itu. Ada contoh kapal, ada contoh rumah. Ya. Antum bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir. Kata mereka ada sebuah kapal. Ya, dia bawa perlengkapannya semua, berlabuh, berlayar di tempat asal, ya, sampai ke tempat tujuan. Ya, sampai ke tempat tujuan. Ya, ini diutarakan kepada orang-orang ateis ini, orang-orang yang mengingkari adanya Allah, adanya Tuhan. Dengan selamat, dengan rapinya. Ya, jauhnya itu banyak, berapa ratus kilometer, berapa ribu kilometer, sampai ini baik-baik ini kapal. Kemudian kita bilang sama mereka, tidak ada nahkoda, tidak ada yang setir. Antum lihat di kapal, ya. Kapal kalau dilepas saja talinya, belum dikasih nyala mesinnya, apa yang terjadi? Yusuf. Orang pinggir laut tahu itu. Perahu, jami kapal besar, perahu saja dilepas, ya, tidak ada yang kendalikan, tidak ada yang setir, tidak ada orangnya, dilepas saja talinya, bagaimana? Apa yang terjadi? Terdampar. Tak lempar, tak apalagi kencang angin, kan begitu. Bisa paham, ya? Coba. Jadi dia ingkari, tidak mungkin katanya ada kapal bisa seperti itu. Langsung dibalik. Kalau begitu bagaimana lagi alam semesta ini yang sangat teratur, sangat indah, rapi. Coba lihat matahari, bukan jalan sendiri tuh, terbit cantik, masuk akal jalan sendiri, sama seperti tadi. Yang kecil saja kapal ini, perahu ini, kau bilang mustahil dia bisa jalan sendiri selama sampai tujuan tanpa ada nahkoda, maka lebih ngawur lagi kalau kamu mengatakan alam semesta ini, ya, bumi dan seterusnya, matahari, langit dan bulan ini, kamu katakan tidak ada pencipta, tidak ada yang ngatur. Ini lawazim, dikancing dia, ya. Paham ini? Kemudian juga dialog yang ada di Lumatul I'tiqad, ya, hiwar tentang bid'ah. Itu juga dari sini lawazim. Paham ini? Kemudian juga yang tadi masih yang tentang ateis, sebuah rumah. Ya, sebuah rumah di dalam hutan. Dikasih tahu memang di dalam hutan, supaya dia ngerti. Dalam hutan terpencil jauh, rumahnya mewah, bagus, lengkap perabotnya, diceritakan rinci, ya, sengaja dikasih rinci supaya masuk, ya.
mengakar baru dikancing. Baru sudah kagum dia, sudah kan kelihatan ya. Sudah luar biasa dia kagum, baru dikancing bilang ini rumah tidak ada yang bangun. Kira-kira kita yang dibilang apa? Gila. Kamu gila, mana ada rumah begitu. Maka kita balik, Anda lebih gila. Yang mengatakan ini semua, jangan JF ya. Ini nih tempatnya JF berdiri. Bumi, sawah-sawahnya, kanal-kanalnya, laut. Ya kanal anggaplah dibuat manusia, laut-lautnya. Bukan manusia bikin laut. Ya, pelabuhan ya, dan seterusnya. Ini kamu bilang apa? Tidak ada penciptanya. Rumah yang kecil saja di tengah hutan kau ingkar. Kan? Dan seterusnya dari makna-makna yang seperti ini. Ya, oleh karena itu jangan heran, ini kaidah subhanallah luar biasa sekali. Ya, paham ini? Ketika kita pakai betul ini lawazim subhanallah. Ya. Jadi jangan hanya memperhatikan mutabaqah dan tadammun saja, tapi iltizam juga. Baik. Lanjut. وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. Baik, sebelumnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengomentari ini. Tadi yang kita baca judul kaidah hadhihi anwa'ud dalalati salasa. Ini jenis pendalilan yang 3. Mutabaqah, tadammun dan iltizam. Wala syakka anna Allah idza fataha 'ala al-insani ma'rifata hadhihi ad-dalalat fa innahu yahsulu ilman katsiran bi adillatin qalilah. Lihat, Syekh. Dan tidak diragukan lagi ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada seorang hamba, seorang penuntut ilmu, ya, ma'rifah, pengetahuan, penguasaan terhadap dalil-dalil yang 3 ini, maka akan terwujud ya ilmu yang sangat banyak dengan dalil yang sedikit. Ini kekuatan istinbat para ulama di sini. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengeluarkan istinbat dari satu dalil satu malam tidak tidur. Di sini. Karena terbatas sekali kalau cuma mutabaqah dan tadammun saja, terbatas kan makna terbatas. Jadi kalau iltizam subhanallah kaitkan ini. ولهذا تجد بعض العلماء يستنبط من الآية أحكاما كثيرة. Oleh karena itu engkau akan mendapatkan sebagian ulama yastanbitu, memetik ya hukum-hukum beristimbat dari satu ayat, ahkaman katsira, hukum-hukum yang sangat banyak, satu ayat saja. Bisa ini? Wa akharin, dan sebagian ulama lainnya la yastanbituna minha illa ba'd hadhil ahkam. Sebagian yang lainnya tidak bisa beristimbat dari satu ayat itu kecuali sebagian hukum. Ya, Allah berikan ya ilmu, pemahaman sebagaimana Allah bagi rezeki. Ini banyak uangnya, ini paham ini sedikit, ini ada usaha usaha ini. Ilmu juga begitu. Kullu dzalika bima yaftahu Allah 'ala al-insani min al-fahmi fi anwa'id dalalah. Dan ini semua sesuai dengan apa yang Allah bukakan untuk hamba tersebut dari pemahaman terhadap dalil-dalil tadi. Ya. Dan kemudian kata Syekh, wa hadhil qa'idatu min ajalli qawaid tafsir wa anfa'iha. Ya, jadi kalau ada komentar begini perhatikan ini kaidahnya yang begini ya. Jadi kaidah ini kata Syekh di antara kaidah tafsir yang paling agung, yang paling bermanfaat. Wa sadaqa rahimahullah. Betul kata beliau rahimahullah. Wa tastad'i quwwata fikrin wa husna tadabburin wa sihhata qasdin. Yang mana kaidah ini mengharuskan kita quwwata fikrin. Ya, kita harus kuat berfikir. Ya, baik dalam tadabbur dan harus lurus, benar maksud dan tujuan. Kalau memang kita menginginkan ilmu, insyaallah Allah bukakan dan bukakan. Paham ini?
Fa innal ladzi anzalahu, karena dia yang menurunkan Al-Qur'an ini, huwal alimu bi kulli syai'. Dialah Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, alladzi ahata ilmuhu bima tahtawi alaihi al-qulub. Dialah yang ilmunya melingkup terhadap seluruh apa yang dikandung dalam hati. Wa ma tadammanahu al-ma'ani, dan apa yang terkandung dalam makna-makna. Wa ma yatba'uhu, apa yang diikuti, ya, yang mengikuti makna tersebut. Wa yataqaddamu, yang mendahului makna tersebut. Tatawaqqafuhi alaih, yang mana makna tersebut terhenti di atas. Ya, seperti yang tadi, tidak mungkin ada rumah kalau tidak ada yang bikin. Kan lawazim itu. Ya, lawazim. Ya, nggak mungkin rumah kalau tidak ada bahannya, tidak ada materialnya. Ya, tidak ada semennya, tidak ada ininya, tidak mungkin. Ya, paham ini? Baik. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. Oleh karena itu para ulama bersepakat untuk beristidlal dengan lazim fi kalamillah lihada sabab, dalam kalamullah karena sebab. Baik, terus. والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني. إذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها. Nah, coba perhatikan ini, terus. ولا تحصل بدونها وما يشترط لها. Ya, paham ini? Mulai kelihatan ya? Ini boleh ajarin kita, step by step. Ya, terus lanjut. وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى Bisa kita baca tafakkar. Kenapa dibuang taknya satu? Asalnya tatafakkar. Bisa juga fakkaro yafakkiru. Bisa dua-dua ya. Terus la tazalu tufakkiru. لا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك Malakatun. ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. Tahu Gawas. Apa gawaso? Apa itu? Kapal selam. Gawas itu menyelam. Nah, ini ya. Coba lihat. Terus. فإن القرآن حق ولازم الحق حق. Bisa paham ya? Ini ada di Qaidul Mutlaq. Bahkan beliau rinci. Ya, paham ini? Terus. وما يتوقف على الحق حق وما يتفرع على الحق حق. Terus. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. Bisa paham ya? Titik sampai sini. Coba perhatikan satu paragraf ini. Antum satu paragraf ini. Sini juga satu paragraf ya. Coba perhatikan. Sekarang beliau mulai bimbing kita, arahkan kita menerapkan metode ini. Itu apa? Kaidah ini. Wa tariqu ila suluki hadzal asli nafi'i, dan jalan untuk menempuh menapaki pokok yang sangat bermanfaat ini, itu kaidah yang ke-11 ini. Satu, pertama, antafhama ma dallat alaihi lafdhu minal ma'an. Engkau memahami apa yang ditunjukkan oleh suatu lafaz dari makna-makna. Bisa paham ini? Di sinilah akan tergambar dalalatu al-mutabaqah dan dalalah at-tadam sekaligus. Dengan kita mengetahui makna yang terkandung dalam lafaz ya. Jadi kalau dia keseluruhan sifatnya namanya mutabaqah. Bagian-bagiannya namanya tadam. Nah, ini dulu. Tidak bisa kita langsung ke lawazim. Ya. Bagaimana kita mau sekarang tentang tadi contoh rumah bisa. Bagaimana seorang bisa tahu lawazim? Ya, dari rumah. Sedangkan rumah sendiri dia tidak ngerti. Sama seperti orang kampung, dia datang ke kota lihat bis. Dia bilang, rumah berjalan. Pernah dapat orang kampung begitu? Ya. Pernah dapat orang kampung. Nah, mungkin kita jelaskan itu mobil, bis, sedangkan dia sendiri belum pernah lihat. Maksudnya tidak ada makna yang dia paham. Jadi makna dulu. Bisa paham ya? Makna dulu. Barulah lawazim. Nah, oleh karena itu kata Syekh, fa idza fahimta fahman jayyidan, kalau kamu sudah memahami makna-makna tersebut dengan pemahaman yang baik, baru
Fafakkir fil umur allati tatawaqqafu 'alaiha. Ini fa ini di antara maknanya adalah at-tartib kan? Harus berurut. Jangan dibalik langsung lawazim. Ya. Paham ini? Langsung lawazim. Ya, inilah kesesatan banyak dari ahlul bid'ah. Ya. Dia pahami sifat Allah, langsung lawazimnya apa? Katanya ini sifat berarti kalau kita tetapkan ini sifat berarti kita tetapkan sesuatu yang sama dengan makhluk. Karena memang dari penggambaran makna mungkin sudah tidak bagus. Paham ini? Kita tidak tetapkan Allah Maha mendengar. Makhluk mendengar. Apakah lawazimnya berarti kita menyamakan Allah dan makhluk? Tidak ada seperti itu. Bisa paham ya? Tidak ada seperti itu. Nah, oleh karena itu hati-hati. Jadi pahami dulu makna dengan baik, baru fafakkir fil umuri allati tatawaqqafu 'alaiha. Kemudian pikirkanlah perkara-perkara yang makna-makna tersebut tatawaqqafu 'alaiha. Berhenti di atas perkara-perkara itu. Seperti yang tadi, tidak mungkin ada rumah kalau tidak ada yang bangun. Jangan mencerita rumah, kamarnya apa semua. Kalau tidak ada yang bangun, bagaimana bisa? Tidak ada tukangnya. Ya, apalagi misalnya rumahnya cantik, rumahnya cantik, ya. Betul-betul rapi caranya. Berarti tukangnya bukan sabaran tuh. Tukang itu kan lawazim semua. Oh, berentet itu. Ya. Daya tahannya bagus, berarti bahannya bagus dan seterusnya. Itu lawazim semua. Nah, perkara-perkara yang mana itu terhenti di atas. Wala tahsulu biduniha. Yang mana makna itu tidak akan terwujud kecuali dengan perkara-perkara itu. Masih mirip maknanya. Itu rumah tidak akan bisa ada kalau tidak ada bahannya. Ya kan kalau ada rumah berarti ini ada semennya, ada ininya, terus. Paham ya? Ada yang bikin, ada yang sediakan bahannya. Ya, ada yang siapkan bahannya. Tidak mungkin tiba-tiba muncul dari dalam tanah, lempar pasir, ya, batu kapur misalnya tiba-tiba muncul. Tidak ada. Ya, bisa paham ini? Pasti ada orangnya. Ya. Wa ma yushtaratu lah, dan apa yang dipersyaratkan untuknya. Ya, kalau mau jadi rumah begini syaratnya begini. Itu kan luar biasa di ilmu orang ahli, itu yang begini luar biasa. Mereka tahu betul. Ya. Apalagi yang ahli teknik semua itu pikir semua. Ya, dia pikir semua. Belum lagi dia kerja, dia sudah pikir kalau tanahnya begini, saya kasih begini akan terjadi begini. Kan lawazimnya sudah pikir memang. Ya, paham ini? Itu ahli-ahli itu. Luar biasa. Jadi jangan heran pengetahuan mereka luas sekali. Ya, paham ini? Sudah? Koma. Lanjut. Wa kadzalika, demikian pula. Sudah ya? Berlanjut lagi. Jadi tadi itu pada perkara-perkara yang makna itu berhenti padanya. Tidak mungkin terwujud tanpa perkara-perkara itu. Dan syarat-syarat untuk makna itu. Ya. Sudah, lanjut. Wa kadzalika fakkir fi ma yatarattabu 'alaiha wa ma yatafarra'u 'anha wa yanbani 'alaiha. Kemudian pikirkanlah apa yang berentet di atasnya. Ya. Kalau begini, ya. Paham ini? Ada rumah berarti ada begini. Terus. Ya. Dan apa yang bercabang darinya, dari makna-makna tersebut. Dan apa yang terbangun di atas makna-makna itu. Ya, bisa paham ini? Baik. Sudah? Wala tazalu, kamu kata syai, wala tazalu tufakkiru. Yazalu ini teman-temannya kah? Kana. Isimnya dhamir mustatir, fihi wujuban takdiruhu anta, kemudian khabarnya tufakkir. Terus kamu berpikir kata syai fi hadhil umur, pada perkara-perkara. Maksudnya latihan terus. Latihan terus. Paham ini? Hatta yasira laka malakatun jayyidah. Sampai terwujud untukmu ya sebuah malakatun jayyidah, sebuah kemampuan yang bagus, malakah, kemampuan, kompetensi yang bagus fil ghausi 'alal ma'anid daqiqah, untuk menyelami makna-makna yang detail. Latihan dulu kita menyelam saja di laut, tidak bisa langsung dalam. Ya, katanya penyelam itu pelan-pelan, per berapa meter istirahat dulu, karena bisa pecah dan teling. Ya, bertahap. Dari awal, dari permukaan turun tuh pelan-pelan. Janganlah semua langsung dalam, mati kita. Ya, paham ini? Kita juga dalam perkara ini subhanallah, latihan pelan-pelan.
Ya, paham ini? Nah, terus kata Syekh, kenapa bisa seperti ini? Penggambaran penerapan kaidahnya. Fa innal Qur'ana haqqun, karena Al-Qur'an adalah kebenaran. Wa lazimul haqqi haqqun, dan konsekuensi dari kebenaran adalah kebenaran. Ya, wa ma yatawaqqafu 'alal haqqi haqqun. Apa yang terhenti di atas kebenaran itu juga kebenaran. Ya. Bisa ini wa ma yatafarra'u 'alal haqqi haqqun. Nah, apa yang bercabang di atas kebenaran itu juga kebenaran. Ya nak, coba. Ya, ini alasannya semua. Ini alasannya. Al-Quran hak. Ya, paham ini? Dan lazimul haq hak. Lazimul haqqi haqqun. Keharusan, konsekuensi dari kebenaran, kebenaran. Terus seperti. Ya. Oleh karena kata Syekh, faman wuffiqa li hadhihi tariqah. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh metode ini, jalan ini. Ya, penerapan kaidah ini. Wa atahu Allah taufiqan wa nuran. Allah beri dia taufik dan cahaya. Apa jawabannya? In fatahat lahul ulumun nafi'ah. Akan terbuka untuk dirinya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wal ma'ariful jalilah. Dan pengetahuan-pengetahuan yang mulia. Ma'rifah yang mulia. Bersama ini? Baik. Dan ini termasuk panjang. Beliau uraikan contoh-contohnya. Ya. Dan yang paling pertama yaitu tentang al-asmaul husna. Ya, tentang al-asma al-husna. Dan ini tentunya yang paling pertama yang harus kita pakai kaidah ini padanya. Ya, jadi jangan dulu kalau sana kemari, ini dulu kita pakai kaidah ini untuk memahami al-asma al-husna. Bisa paham ini? Dan itu Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau pengarang ini Al-Qawaidul Ihsan ini, dalam tafsirnya luar biasa. Dalam mengurai al-asmaul husna yang biasa ada di akhir ayat, ya, paham ini, menutup ayat ini beliau uraikan seperti itu. Ya, seperti misalnya disebutkan Allah Maha Mendengar, ya, paham ini, berarti apa? Seluruh suara Allah dengar dengan berbagai macam bahasa, bahkan hewan pun, ya, Allah paham dan mengerti. Ini, ya, itu kan dalam sekali. Orang mungkin dengar sudah kaya-kaya, padahal ini baru apa? Ya, tahap awalnya, maksudnya konsekuensinya saja. Ya, dalam satu nama luar biasa, bercabang banyak perkara. Ya, paham ini? Baca. Wal numathil li hadzal asli amthilatan tuwaddihuhu. Nah, coba lihat wal. Lam apa itu? Ramadan. Lamul amr. Wal numathil. Mari kita berikan contoh li hadzal asli, untuk pokok ini, yaitu kaidah ini. Amthilatan, contoh-contoh, tuwaddihuhu. Contoh-contoh yang memperjelas. Ya, memperjelas kaidah ini atau pokok ini. Ayo, satu. Minha fi asma'ihi al-husna ar-rahmanu ar-rahimu fa innaha tadullu bi lafziha ala wasfihi birrahmati wa sa'ati rahmatihi. Terus. Fa idza fahimta anna rahmata allati la yushbihuha rahmatu ahadin hiya wasfuhu ats-tsabitu wa annahu awsala rahmatahu ila kulli makhluqin wa lam yakhluq ahadun min rahmatihi tarfata 'ainin. Arafta anna hadzal wasfa yadullu ala kamali hayatihi. Sudah di luar, ya? Sudah? Ya, ingat dalalatul iltizam ini fi amrin kharij. Sudah keluar dari mana rahmah. Sudah keluar dari mana rahmah. Itu apa? Yadullu ala kamali hayati. Terus. Wa kamali qudratihi. 2. Wa ihaqati ilmihi. 3. Wa nufudhi masyiatihi. 4. Wa kamali hikmatihi. 5. Coba lihat, baru 5 ya. Boleh ringkas saja nih, ringkas. Ya. Jadi ini kenapa beliau sebutkan 5 poin ini? Ini dalalatul iltizam dipakai. Padahal yang bahas apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat rahman. Lari ke mana? Coba lihat. Yadullu ala kamali hayati 1. Wa kamali qudratihi 2. Wa ihadati ilmi 3. Wa nufudhi masyiati 4. Wa kamali hikmati 5. Ini semua keluar, di luar. Ya. Fi amrin kharij. Inilah iltizam.
Ini saya bilang tadi, rumah. Di luarnya apa? Itu yang bangun. Yang bangun tidak masuk dalam bagian rumah. Ya. Masa ditanam itu yang, yang sudah bangun jadi rumah ditaruh di situ, dipasang. Tidak mungkin. Ya, dia bukan bagian rumah. Sesuatu yang di luar rumah. Dari iltizam, keharusannya ini rumah harus ada yang bangun. Ya, sama juga ketika Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ini menunjukkan, ya, paham ini kesempurnaan. Nah, baca dulu terus. Kenapa bisa beliau sebutkan 5 poin ini? Litawakkufi rahmati ala dzalika kulli. Ini sama dengan yang tadi, metode tadi sebutkan, ya. Paham ini? Kata Syekh, fafakkir fil umuri allati tatawaqqafu 'alaiha wa la tahsulu biduniha wa ma yusytaratu laha. Ini tidak bisa muncul ini rahmat ini tanpa 5 ini. Ya, apalagi kesempurnaan rahmat. Oh, harus sempurna juga 5 ini. Terus. Thumma istadlalta bisa'ati rahmatihi ala anna syar'ahu nurun wa rahmatun. Nah, sudah. Syariat sekarang. Terus. لهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاه وأثره. Ya, minha di antara contoh untuk kaidah ini fil asmaul husna ar-rahmani ar-rahim. Itu pada al-asmaul husna itu 2 nama ar-rahman ar-rahim. Pertama, dalalah mutabaqah dan tadammun fa innaha tadullu bi lafdhiha ala wasfihi birrahmah wasi'ati rahmati. Bisa paham ini? Karena nama ini, paham ini, Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan dengan lafadznya, dari lafadznya, bahwasanya Allah bersifat dengan sifat rahmat. Ya, bahkan wasi'ati rahmati, yang luas rahmatnya. Bisa paham ini? Kalau di Qaidul Mutlaq kan diajari kita, ya. Jadi kalau kita pahami secara mutabaqah, ya, nama Rahman menunjukkan zat Allah, ya, dan yang kedua menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat, ya. Bisa paham, ya? Ini mutabaqah. Salah satu dari 2 ini namanya tadam. Bisa paham, ya? Kemudian kata Syekh, fa idza fahimta anna rahmah allati ini panjangan, ya, syaratnya. فَإِذَا فَهِمْتَ أَنَّ الرَّحْمَةَ الَّتِي لَا يُشْبِهَا رَحْمَةُ أَحَدٍ هِيَ وَصْفُ ثَابِتٌ 1 وَأَنَّهُ أَوْصَلَ رَحْمَتَهُ إِلَى كُلِّ مَخْلُوقٍ 2 وَلَمْ يَخْلُ أَحَدٌ مِنْ رَحْمَتِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ 3 عَرَفْتَ. Ini jawaban dari ini. Ini yang saya bilang dari jauh-jauh hari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, khususnya dalam tafsirnya saya sering dapati dulu waktu belajar. Itu kada mubtada khabar, mubtada'nya di atas, khabarnya di bawah. Ini syaratnya di atas, fa idza fahimta, jawabannya di bawah, arafta. Ya, jangan pusing lah. Karena kalau antum terjemahkan baik-baik, paham baik-baik, itu pasti kalau masih waw atau belum kena. Mana? Kalau begini kenapa? Ini kan ditunggu. Baru nanti arafta anna hadza, baru di situ sempurna kalimat. Sempurna jumlah. Paham, ya? Baik. Perhatikan. Jadi kata Syekh, ini sudah, ya. Ini dalalatul mutabaqah dan tadammun sudah kan tadi, ya? Ya. Paham ini penunjukan nama kepada zat Allah, kemudian atas sifat sudah tak? Kata beliau, fa idza fahimta anna rahmatal lati la yushbiha rahmatu ahadin hiya wasfu tsabit. Jika engkau telah memahami bahwasanya rahmat, ya, rahmat yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala ini la yushbiha rahmatu ahadin. Tidak ada rahmat seorang pun yang serupa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasfu tsabit. Sifat Allah yang tetap pada Allah, ada pada Allah. Ini satu, ya. Paham ini? Kan kita sudah tetapkan dari awal Ar-Rahman Ar-Rahim ini tadullu bi lafdhiha ala wasfihi birrahmah. Kan ini sudah dari awal, ya. Kita yakini yang pertama ini tidak ada yang mirip. Ya. Misalnya al-kalamu ala sifat kal kalami ala dzat, atau fi sifat kal kalami fi dzat. Sebagaimana sifat apa zat Allah tidak ada yang serupa dengan, maka sifat-sifat Allah juga tidak ada yang serupa. Termasuk rahmat. Ya, pahami, termasuk rahmat ini. Satu. Yang kedua, wa annahu awsala rahmatahu ila kulli makhluk.
Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Allah Syekh tidak bilang yarhamu. Ya, paham ini? Tapi awsala rahmatahu ila kulli makhluk. Ini diambil dari nama Ar-Rahman. Ya. Coba lihat orang kafir bisa makan, bisa happy-happy, ya dapat istri juga, dan seterusnya dapat nikmat. Itu rahmat umum dari Ar-Rahman. Paham ini? Tidak bisa hidup itu kalau tidak dapat rahmat. Tidak bisa. Binasa mereka, hancur. Ya. Dia bisa bernapas, dikasih kesehatan. Paham ini? Tapi yang dikatakan Allah merahmati dia, tidak. Tapi ini dari apa? Rahmat Ar-Rahman. Oleh karena itu, ketika disebutkan Allah merahmati orang beriman, disebut nama wa kana bil mu'minina rahimah. Jadi semua makhluk dapat. Termasuk kafir kan? Kullu makhluk apa? Termasuk orang kafir, orang musyrikin. Rahmat. Tapi tidak dikatakan Allah merahmati dia. Ya, paham ini? Tapi dapat dia bagi rahmat. Bahkan ada satu rahmat, inilah yang dibagi-bagi. 99 disimpan ya. Sudah. Yang kedua ya, Allah sampaikan rahmatnya kepada setiap orang, seluruh makhluk dapat. Dan walam yakhlu ahadun min rahmatihi tarfatan. Dan tidak ada satupun ya yang lepas kosong dari rahmat Allah sekejap mata pun. Sudah? Paham sampai sini? Kalau kau paham katanya sini, arafta, inilah jawaban dari idza. Arafta anna hadzal wasfa yadullu ala kamali hayatihi wa kamali qudratihi wa ihatati ilmihi wa nufudhi masyiatihi wa kamali hikmatihi. Sifat ini, yaitu sifat rahmat ini menunjukkan, inilah iltizam. Ya, menunjukkan akan kesempurnaan kehidupan Allah. Ya, kesempurnaan kekuasaan Allah. Lingkupan, cakupan ilmu Allah. Cakup segala sesuatu. Wa nufudhi masyiati, dan terlaksananya, terwujudnya kehendak Allah. Ya, wa kamali hikmatihi, dan kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu-satu ini kalau kita mau renungi luar biasa. Habis waktu. Tidak cukup. Ya. Kesempurnaan kehidupan. Sekarang kita merahmati. Paham ini? Kalau kita sendiri, ya, kehidupannya tidak sempurna, bagaimana kamu rahmati Allah? Ya. Yang pengaruhnya dengan kemampuan. Ya. Mungkin kita sendiri sakit-sakitan, ya, sudah setengah mati. Ya, apalagi misalnya stroke, koma, bagaimana kita merahmati orang? Bisa? Mau kasih makan atas saja, kasih uang saja, uang jajan, tidak bisa. Terbatas kan? Paham ini? Nah ini Allah semua dia rahmat. Semua. Apa semua? Allah menyampaikan rahmat kepada segala sesuatu. Hewan dapat, orang kafir. Apalagi kita orang beriman. Misalnya, ini juga menunjukkan kesempurnaan kemahakuasaan Allah. Karena kita mau rahmati orang, tetapi dia mampu. Ya. Mungkin ada saudara kita dizalimi, disakiti, bahkan dianiaya, bahkan sampai mati, kita merahmati dia, tidak bisa. Ada kemampuan. Mungkin lawan penjahat. Ya, misalnya. Boleh taubat kok selesai. Kamu juga mati. Ya kan? Tidak ada kemampuan kan? Kudrah. Terhalang kan? Tidak mampu. Begitu pula apa? Ilmu. Ya, cakupan ilmu. Kita mungkin rahmati saya. Wah, misalnya kita punya banyak uang. Kita mau semua. Masih banyak yang kau tidak tahu yang kurang mampu. Sebatas apa kamu? Terbatas kan? Ilmu kita. Yang kita tahu, yang kita sumbang, yang kita kasih. Anggaplah kita punya banyak. Tapi Allah semua dia tahu. Ya. Paham ini? Begitu pula nufudhi masyiati. Ya, itu tadi saya bilang, kita punya kehendak kadang untuk merahmati. Kita makhluk ya. Terbatas. Ya. Kehendak mau tapi tidak terlaksana. Sayang ini, sayang itu, sayang ini, sayang itu. Tapi rahmati ini, rahmat. Tapi tidak terwujud. Yang juga yang terakhir tidak kalah hebatnya itu kamali hikmat. Kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dapatlah siapa yang layak dapat rahmat. Khususnya apa? Rahmat. Ya khusus. Ya, rahmat semua dapat, ini rahmat umum. Yang khusus Allah pilih orang-orang beriman. Yang mana rahmat ini berketerusan, bersambung sampai hari kiamat. Itu yang kita bilang tadi. Allah punya 100 rahmat. Ya, satu itulah yang dibagi-bagi untuk seluruh makhluk. 99 di sini.
Simpan di akhirat. Di mana? Di surga. Oleh jangan heran ketika Allah mengajak bicara surga, Allah bilang apa? Anti rahmati. Ya, Allah ajak bicara, ngomong ke surga. Kamu surga rahmati, rahmatku. Arhamu biki man asya. Saya rahmati dengan kamu siapa yang aku kehendaki. Ya, jangan tanya itu surga. Ini satu saja, satu bagian dibagi-bagi luar biasa, apalagi 99 ya untuk para ahli surga. Ya, sudah? Nah, sudah. Ini semua kenapa bisa seperti ini? Disetapkan 5 makna ini. Ditawakkufir rahmati ala dzalika kulli. Karena terhentinya rahmat tersebut yang maha sempurna itu di atas perkara-perkara ini semua. Itu semua penjelasan kamal. Ya, karena rahmat Allah la yushbiha rahmatu ahad, tidak ada yang serupa dengan rahmat Allah. Kita akan merahmati juga kan? Kau sayang ibumu, sayang bapakmu. Kau punya istri, sayang istrimu, sayang anakmu. Ada rahmat juga, tapi tidak ada yang semisal dengan rahmat Allah. Bisa paham ini? Terbatas dan seterusnya dan yang lainnya. Bisa apa ya? Ini karena litawakkufir rahmati ala dzalika kulli. Kemudian kata Syekh. Lanjut lagi ya. Ini masih lawazim. Tsumma istadlalta bi si'ati rahmatihi ala anna syar'ahu nurun wa rahmah. Ya, kamu berdalil dengan luasnya rahmat Allah. Kalau tadi baru sifatnya ya. Ya, kan dari awal beliau bilang tadullu bi lafdhiha ala wasfihi birrahmah wa si'ati rahmatihi. Sekarang si'ati rahmah. Kamu berdalilkan dengan luasnya rahmat Allah bahwasanya syariatnya Allah kan yang tetapkan syariat. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka pasti syariat Allah adalah cahaya dan kasih sayang. Cahaya dan rahmat untuk kita. Karena ini dari siapa? Dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Luar biasa. Coba. Baru 2 nama ini ya. Belum Al-Alim, Al-Hakim, belum. Jadi tidak heran kalau kita belajar Al-Asmaul Husna, kita akan semakin cinta kepada Allah. Ya, akan semakin besar pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 2 nama. Didalami baru sepotong juga baru sedikit. Ya, sudah menganga kita. Ya, paham ini? Ya. Allah pilih kita dapat hidayah. Itu rahmat Allah itu. Allah tidak kasih ke orang kafir. Ya. Allah pilih kita futur, kita lakukan dosa, Allah masih jaga kita, panggil kita, selamatkan kita. Ya, jaga kita. Ini luar biasa, ya. Walihada yu'allilu ta'ala katsiran min al-ahkam syar'iyyah bi rahmatihi wa ihsanihi. Oleh karena itu Allah mentaklil ya banyak dari hukum-hukum syar'i dengan rahmatnya dan ihsannya. Maksudnya Allah menerapkan atau menetapkan hukum syar'i begini karena Allah maha rahmat kepada kita, maha ihsan kepada kita. Itu maksudnya. Ya, ini taklil. Yang disebutkan mungkin di akhir disebutkan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim dan yang semisalnya. Li'annaha kenapa bisa? Karena syariat ini, hukum-hukum syariat ini min muqtadahu wa atharih. Karena dari keharusan dan asar dari sifat rahmat. Ya, bisa paham ya? Baik. Ini baru 1. Kemudian lanjut, saya ada waktu sedikit. Wa minha qawlihi ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Fa idza fahimta anna Allah amara bi ada'il amanati kulliha ila ahliha istadlalta bidzalika 'ala wujudi hifzil amanati wa 'adami idha'atiha wat tafriqi wat ta'addi fiha wa annahu la yatimmu al-ada'u li ahliha illa bidzalik. Nah, coba lihat. Nah, contoh yang lainnya, wa minha min hadhil amthilah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qauluhu ini mubtada muakhar, minha khabar muqaddam. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Coba lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orangnya, kepada ahlinya. Kita sampaikan, tunaikan amanah tersebut. Ya, ketika kamu berhukum, kalian berhukum antara manusia, kamu berhukum dengan adil. Coba soroti ini, coba lihat antu addul amanati ilaha. Innallaha ya'murukum antu addul amanati ila ahli. Sekarang saya tanya antum sebelum kita baca.
Perintah apa di sini? Allah perintah untuk apa? Menunaikan amanah kan? Menyampaikan amanah kepada ahli. Kata Syekh, ini ya. Fa idza fahimta anna Allah amara bi ada'il amanati kulliha ila ahliha. Kalau kamu sudah paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan amanat seluruh, menyampaikan amanat seluruhnya kepada ahlinya, kepada orang. Ini dalalah apa ini? Mutabaqah. Paham ini? Dan tentunya dari bagian makna ini tadam. Sudah. Selalu beliau bilang dulu ini karena itu tahapan awalnya. Pahami dulu maknanya toh? Pahami dulu maknanya, baru lawazimnya. Tidak bisa kita lompat ke lawazim dulu, baru pahami maknanya. Pahami maknanya dulu. Apa makna ayat ini? Allah perintah kita untuk menyampaikan amanah kepada apa? Kepada ahlinya. Kenapa Syekh bilang kullihah situ? Siapa bisa jawab? Kenapa Syekh bilang bi'ada'il amanati kullihah? Kenapa ada lafaz kulli itu? Alif lam. Ada alif. Sudah lewat tak? Pakai itu kaidahnya, alif lam. Bisa paham ini? Baik, lanjut. Kata Syekh, kalau kamu sudah paham ini, istadlalta bidzalika. Kamu bisa berdalil dengan hal tersebut. Perintah Allah untuk menunaikan amanah seluruhnya kepada ahlinya, kita bisa berdalil ala wujubi hifdzil amanah. Wajibnya menjaga. Sekarang saya tanya. Tadi perintah apa? Perintahnya apa tadi? Menunaikan, menyampaikan. Bukan menjaga. Bukan menjaga. Sekarang menunaikan dengan menjaga beda atau sama? Santai saja, santai, jangan tegang. Menunaikan, menyampaikan dengan menjaga sama atau tidak? Ya beda lah. Beda. Menunaikan kalau dari akar bahasa kita saja beda. Ya. Kalau tadi ya apa? Al-ada, ya. Ada. Ini hifdz. Sama? Ada dengan hifdz? Beda. Nah, kenapa bisa muncul makna hifdz? Ini kita bilang tadi. Ini sudah masuk dalalatul iltizam. Itu amrin kharij. Sesuatu yang di luar dari makna. Tapi itu harus. Karena kamu terhenti. Sekarang, bisa tidak kita tunaikan amanah kalau kita tidak jaga? Tidak bisa. Berarti apa? Wajib menjaga amanah. Itu yang kaidah yang sering kita baca. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kan dari sini. Lawazim. Ya. Sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya juga wajib. Ya. Kamu tidak bisa sholat dengan benar sesuai dengan syar'i, tidak bisa ikhlas. Kalau kamu tidak belajar, berarti hukum belajar wajib. Sekarang belajar dengan sholat sama? Tidak. Sesuatu yang di luar sholat. Iya. Bukan bagian sholat, bukan makna sholat. Ini sudah masuk dalam iltizam. Harus. Ya. Kamu harus tinggalkan dosa itu dan kamu tidak akan bisa tinggalkan tanpa belajar. Maka wajib belajar. Tinggalkan dosa dengan belajar beda. Tapi ini mengharuskan. Dalam iltizam. Amrin kharij. Ini tadi ada amanat dengan hifdzul amanat beda. Kenapa bisa muncul makna hifdz? Karena ada amanat tidak akan bisa terwujud tanpa ada hifdzul amanat. Dijaga dulu dong baru ditunaikan. Kapan kau tidak jaga ada amanah, kau terlantarkan suruh sampai kayaknya ada uang untuk ini, kamu tidak jaga, kamu lempar saja itu uang. Tapi kamu bisa sampai hilang lawannya. Ya. Atau hilang kau jaga dalam arti kau ganti, ya, itu kan terjaga baru bisa disampaikan. Nah bisa tuh. Nah, ini yang kata Syekh, tatawaqqaf alaih. Makna itu akan terhenti, tidak bisa terwujud kecuali dengannya. Maka itu juga wajib. Ya, sudah satu. Wa adami idha'atiha wa tafriti wa ta'addi fiha. Dan juga tidak bolehnya kita menelantarkan amanah. Tidak boleh tafrid, menyepelekan. Tafrid lawan dari ifrat. Ifrat berlebihan. Tafrid menyepelekan. Menganggap enteng. Ya, pacak-pacik. Ada amanah dia. Ya. Wa ta'addi fiha, dan tidak boleh melampaui batas padanya. Jadi kita menzalimi orang di situ. Sudah? Wa annahu la yatimul ada'u li ahliya illa bidzalik. Kenapa bisa ini semua?
ada muncul. Karena tidak akan mungkin sempurna menunaikan amanah kepada ahlinya kecuali dengan apa yang kita sebutkan barusan. Ya enggak? Nah, ini lawazim. Ini enggak, kalau orang dengar kita menguraikan satu dari bentuk-bentuk contoh ini luar biasa. Orang kagum. Dan inilah Al-Quran. Inilah kedalaman Al-Quran, subhanallah. Ya, karena kalau kita cuma baca terjemahan, biasa sekali, sederhana. Tapi kalau cuma kita gali begini, menganga kita, luar biasa, dalam luar biasa. Itu yang bahasa kita di apa? Al-Ghaus. Hatta yasira laka malakatun jayyidatun fil ghausi 'alal ma'ani daqiqah. Ya, terus kau latih dirimu, terus fikirkan sampai kamu memiliki malakah, kemampuan yang sangat baik untuk menyelami makna-makna yang detail. Ya, sudah? Paham ya? Ini adalah. Jadi ini apa? Baru dua contoh kita baca, dan tentunya yang paling pertama terapkan ini dalam Al-Asmaul Husna. Ya, dan yang membantu antum, yang bisa membantu antum insyaallah dalam memahami kaidah ini, yaitu kita baca tafsir beliau rahimahullah, tafsir pengarang ya, tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan di Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian juga baca juga seperti kitab Fiqhu Asma'il Husna, Fiqhul Asma'il Husna di Syekh Abdul Razak hafizahullah. Ya, itu beliau uraikan itu maknanya, kemudian lawazimnya dan seterusnya. Itu enak sekali. Ya, dan ada taklim rutin siapa? Ustaz Abu Darda. Ya, bisa buka, pahamin, pakai kaidah. Ya, dan buka Al-Qaidul Muslah di pembahasan ini. Jadi kita kalau belajar satu buku itu jangan. Kadang kita butuh buka buku-buku yang lainnya. Ya, butuh murajaah, butuh kita hubungkan semuanya. Kan ini sama aja. Ini saya katakan ini sudah ada di pelajaran kalian di Al-Qaidul Muslah. Cuma di sini tentang tafsir, dipakai untuk tafsir, dan itu juga dipakai, ya. Nah, bisa paham ya? Baik, ya, cukup dulu. Sekian. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.